Langit Bandung sore itu mendung. Awan-awan menggantung berat, seakan menahan tangis yang tertahan terlalu lama. Di balik jendela kamar kontrakan sempit, seorang pemuda duduk membungkuk di depan laptop. Layar itu menampilkan angka-angka saldo yang nyaris habis. Namanya Rehan. Usianya 26 tahun. Anak pertama dari 3 bersaudara. Dulu, dia dikenal sebagai pemuda penuh semangat. Aktif di kampus, percaya diri dan punya impian besar membuka usaha sendiri membahagiakan orang tua jadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Tapi hari itu, Rehan tidak lagi tampak seperti seseorang yang punya mimpi. Ia duduk diam, pandangannya kosong. Di wajahnya tidak ada semangat, hanya lelah yang tertumpuk terlalu lama. Bukan karena malas, tapi karena terlalu banyak berjuang sendiri. Ia bekerja freelance, penghasilan tidak menentu. Kadang dibayar telat, kadang tidak dibayar sama sekali. Ia sudah coba membangun usaha kecil-kecilan, tapi gagal karena ditipu partner bisnisnya. Di rumah, ibunya sedang sakit. Dan sebagai anak sulung, ia merasa harus selalu kuat. Harus tahan, harus berhasil. Tapi hari itu, dia tidak bisa pura-pura lagi. Rehan menulis di buku catatannya, "Aku capek jadi kuat terus. Capek pura-pura senyum. Capek jadi orang yang harus bisa semua." Hari-hari berikutnya, Rehan mulai menarik diri. Ia jarang membalas pesan, mulai menolak tawaran pekerjaan, dan lebih sering menghabiskan hari dengan tidur. Bukan karena malas, tapi karena hatinya berat. Kepalanya penuh, jiwanya remuk. Orang-orang hanya melihat dia berubah, tapi tidak ada yang benar-benar tahu bahwa di dalam dirinya ada luka yang belum sembuh. Suatu sore, di sebuah kedai kopi tempat Rehan sering duduk berjam-jam tanpa memesan banyak, seorang barista muda menghampirinya. Namanya Tia. Ia memperhatikan Rehan sudah beberapa kali datang dengan wajah yang sama, kosong. Tia tersenyum kecil dan berkata, "Mas, aku enggak tahu kamu kenapa. Tapi aku cuma mau bilang, orang yang selalu terlihat kuat pun berhak istirahat." Rehan menoleh. Matanya mulai berkaca-kaca. Tia melanjutkan, "Kadang orang enggak butuh solusi, Mas. Cuma butuh diakui bahwa dia capek dan enggak apa-apa." Kalimat itu seperti air di tengah gurun. Rehan tidak menjawab, tapi air matanya jatuh pelan. Bukan karena ia lemah, tapi karena untuk pertama kalinya ada yang melihat dirinya, bukan hasilnya. Sejak hari itu, Rehan mulai belajar menerima satu hal penting, bahwa kelelahan bukan kelemahan. Ia mulai menulis kembali, tapi bukan tentang pencapaian atau ambisi, melainkan tentang perasaan yang selama ini ia kubur. Ia mulai jujur kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak bisa terus berpura-pura, bahwa ia juga berhak menangis, berhak istirahat, berhak gagal. Rehan tidak langsung bangkit, tapi ia mulai bergerak perlahan. Ia mengambil pekerjaan yang sesuai kapasitas, tidak memaksakan semua sekaligus. Ia mulai menjaga tubuhnya, membatasi sosial media, dan memberi ruang untuk dirinya bernapas. Dan yang paling indah, ia mulai berbagi. Ia membuat konten kecil di media sosial. Bukan tentang motivasi besar, tapi tentang luka kecil yang dirasakan banyak orang. Tentang rasa lelah yang sering disangkal. Tentang kata-kata sederhana yang menguatkan. Komentar demi komentar berdatangan. "Bang, gue pikir gue satu-satunya yang merasa begini. Terima kasih udah ngomongin ini. Gue jadi bisa bernapas." Saat itu Rehan sadar bahwa rasa lelah yang ia alami bukan tanda akhir,
tapi pintu awal untuk menyentuh hati orang lain. Luka yang dulu ia sembunyikan, kini menjadi cahaya untuk mereka yang hampir padam. Ia menulis lagi di buku catatannya. Ternyata kekuatan itu bukan soal terus maju tanpa berhenti, tapi tahu kapan harus diam, menarik napas, lalu memilih untuk melangkah lagi. Rehan belum punya semua jawabannya, tapi satu hal pasti, ia tidak akan lagi menyalahkan dirinya karena merasa lelah, karena kini ia tahu dia tidak lemah, dia hanya lelah. Dan kamu juga. Kamu yang sedang mendengarkan atau membaca ini, kamu yang merasa ingin menyerah, yang sedang sendirian, yang sedang terbaring dengan dada sesak dan hati hancur. Mungkin kamu bukan gagal. Mungkin kamu hanya terlalu lama menanggung semuanya sendiri. Jadi istirahatlah. Bukan untuk berhenti, tapi untuk menyembuhkan diri. Dan saat kamu siap nanti, kamu akan bangkit lagi. Bukan dengan semangat besar, tapi dengan langkah kecil yang jujur. Dan itu sudah lebih dari cukup. Dan lebih, hari-hari setelah itu tidak langsung berubah menjadi cerah. Kadang, Rehan bangun pagi dan tetap merasa hampa. Kadang ia kembali mempertanyakan, aku ini sebenarnya bisa apa sih? Tapi kali ini ia tidak buru-buru menyalahkan diri sendiri. Ia belajar menerima bahwa proses penyembuhan itu bukan jalan lurus. Kadang naik, kadang turun. Ia menempel satu tulisan di dinding kamarnya, dekat jendela. Hari ini mungkin belum jadi hari terbaikmu, tapi kamu masih di sini, dan itu pun sudah hebat. Itu jadi pengingat bahwa hadir hari ini saja, itu sudah sebuah kemenangan kecil. Suatu malam, ia duduk di atas motor tuanya, menyusuri jalanan kota sambil menyetel lagu-lagu lama. Kota sudah mulai sepi. Angin dingin menyentuh wajahnya. Di persimpangan jalan, lampu merah menyala, dan di sana, di pinggir trotoar, ia melihat seorang bapak tua dengan gerobak roti keliling, sendirian. Diam. Entah kenapa pandangan mereka bertemu sebentar, dan Rehan seperti bercermin, lelah, tapi tetap bertahan, diam, tapi tetap ada. Tanpa pikir panjang, Rehan turun membeli 2 roti dan duduk sebentar di samping bapak itu. Mereka tidak banyak bicara, hanya berbagi senyuman kecil, dan di detik itu, Rehan merasa lebih hidup, bukan karena uang, tapi karena rasa hadir. Karena tahu, ternyata masih ada ruang untuk saling menguatkan, meski dalam diam. Hari demi hari, Rehan mulai punya rutinitas kecil yang menyembuhkan. Setiap pagi, ia tulis satu hal yang patut disyukuri. Sekecil apapun. Kadang cuma bisa bangun pagi, kadang matahari cerah. Ia mulai pelan-pelan konsisten lagi bikin konten suara yang menyentuh. Dari luka yang pernah ia lalui. Komentar demi komentar makin mengalir. Bukan pujian soal sukses, tapi ucapan terima kasih karena suaranya hadir saat mereka hampir menyerah. Dan Rehan sadar, kadang orang-orang tidak butuh motivasi yang meledak-ledak. Kadang yang mereka cari hanya satu kalimat yang membuat mereka merasa, aku tidak sendirian. Suatu waktu, ibunya yang sedang sakit berkata pelan, Rehan, ibu lihat kamu sekarang beda. Bukan karena kamu kaya, tapi kamu lebih tenang. Dan itu yang bikin ibu bangga. Air mata Rehan jatuh diam-diam malam itu. Ia tidak membalas apa-apa. Tapi di dalam hatinya ada bisikan kecil. Mungkin aku tidak sekuat orang lain, tapi hari ini aku berdiri, walau tertatih. Dan itu cukup. Penutup untuk kamu. Kamu yang membaca atau mendengar ini mungkin sedang merasa terpuruk. Mungkin kamu berpikir kamu gagal, tidak cukup kuat, tidak layak. Tapi izinkan aku menyampaikan ini,
Kamu bukan lemah, kamu hanya terlalu lama menahan semuanya sendiri. Dan kamu tidak harus terus berlari, berhenti sebentar, tarik napas, dan rasakan kelelahanmu. Pelan-pelan, tapi pasti, kamu akan bangkit. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyerah. Seperti Rehan, kamu tidak butuh jadi sempurna. Cukup jadi versi utuh dirimu yang terus belajar, jatuh, dan bangkit lagi. Karena percaya atau tidak, ada orang di luar sana yang sedang bertahan hanya karena mendengar kisahmu, dan itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih untuk waktu yang kamu sisihkan untuk mendengar suara ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini agar terus berkembang, dan sampai jumpa lagi.